Berhenti sejenak dan dengarkan baik-baik. Apa yang akan saya katakan mungkin terdengar, tidak masuk akal, bahkan bisa jadi menyinggung nalar sehat, tetapi inilah kebenaran mutlak. Segala yang selama ini kamu pelajari tentang kesuksesan adalah keliru. Bukan karena kecerdasan, bukan pula keberuntungan, bukan juga bakat. Bertahun-tahun lamanya, saya percaya bahwa saya membutuhkan gelar, jaringan, atau kesempatan yang sempurna. Hingga saya menyadari sesuatu yang hanya berani diterapkan oleh 1% manusia di dunia. Dan menariknya, 1% ini mengendalikan hampir seluruh kekayaan di muka bumi. Sekarang, coba katakan padaku, bagaimana jika semua yang diajarkan kepadamu tentang uang adalah kebohongan? Bagaimana jika kamu bisa mengubah segalanya hanya dalam hitungan bulan? Dengar, saya tidak bisa mengubah hidupmu, tapi kamu bisa. Dan apa yang akan saya ungkap di sini adalah sesuatu yang hanya sedikit orang benar-benar pahami. Hidup seseorang tidak berubah karena uang, atau pekerjaan, atau pendidikan, melainkan berubah karena sebuah ide. Ya, sebuah ide sederhana. Kelihatannya terlalu sepele, bukan? Namun ide-ide mengubah takdir. Renungkanlah, berapa kali kamu memiliki ide yang bisa mengubah segalanya, tapi kamu menyerah karena merasa tidak mampu? Berapa kali seseorang berkata, itu tidak akan menghasilkan uang, dan kamu mempercayainya? Kenyataannya, kamu tidak terjebak karena kurangnya peluang. Kamu terjebak karena kamu belum memutuskan untuk bertindak berdasarkan sebuah ide yang kuat. Saya pernah berada persis di posisimu sekarang. Bangkrut, tanpa pengalaman, malu dengan pekerjaan yang saya miliki, mengganti ban, menyikat lantai, melakukan pekerjaan serabutan apapun hanya demi sesuap nasi. Saya ingat perasaan saat melihat cermin dan tidak mengenali diri sendiri, berpikir bahwa hidup saya seharusnya berbeda, tapi tidak tahu harus memulai dari mana. Lalu seseorang menyerahkan sebuah buku kepada saya, Think and Grow Rich. Dan bukan kertasnya yang mengubah hidup saya, melainkan ide yang datang bersama halaman-halaman itu. Pada saat itulah saya menyadari bahwa yang sebenarnya saya butuhkan bukanlah instruksi teknis lebih lanjut atau sebuah gelar. Itu adalah sebuah ide yang akan saya terima, kembangkan, dan pertahankan, hingga menjadi lebih nyata daripada realitas saya saat ini. Jangan sepelekan hal ini sedetik pun. Ide adalah benih. Jika kamu mengubur sebuah ide karena kamu berpikir, itu tidak mungkin, atau itu bukan untukku, ide itu akan mati. Jika kamu memelihara ide itu, bahkan secara bertahap, dengan tugas sederhana, dengan langkah-langkah kecil yang konsisten, ia akan berubah menjadi sesuatu yang tidak lagi kamu kenali sebagai hasil ketakutan. Ia menjadi kepercayaan diri, ia menjadi hasil nyata. Saya memulai dengan mengenakan biaya $30 setiap bulan untuk membersihkan satu lantai. Dan tertawalah jika kamu mau, saya terkadang juga tertawa, tetapi kontrak sederhana itu adalah tindakan konkret pertama yang mengubah niat samar menjadi kenyataan. Sejak saat itu, saya tidak berhenti bertindak. Saya mengubah satu lantai menjadi beberapa, dan tak lama kemudian, saya menghasilkan $100.000 setiap tahun. Setelah periode yang lebih lama, lebih dari $1 juta. Itu bukan keberuntungan, itu bukan kejeniusan. Itu adalah ketekunan terhadap sebuah ide dan keberanian untuk bertindak saat orang lain menganggapnya tidak berarti. Renungkanlah, berapa kali kamu memiliki ide brilian hanya untuk dikubur oleh alasan-alasanmu sendiri? Saya tidak punya waktu, saya tidak punya uang, saya tidak punya pengalaman. Tanyakan pada dirimu, apakah alasan-alasan ini telah mengubah hidupmu menjadi lebih baik atau hanya memberimu kenyamanan sesaat?
Kebanyakan orang lebih memilih keamanan pembenaran daripada ketidakpastian mencoba. Jadi, saya menantangmu untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Ambil selembar kertas sekarang juga dan tuliskan ide yang selama ini kamu hindari. Jangan merevisinya, jangan mengkritik, cukup tulis saja. Kemudian pecahkan ide itu menjadi satu langkah yang begitu kecil sehingga kamu tidak membutuhkan keberanian untuk melakukannya. Sesuatu yang bisa kamu selesaikan dalam waktu 24 jam. Aturan saya sederhana. Jika saya bisa melakukannya hari ini, saya akan melakukannya. Sekarang, bagaimana kamu mengubah ide ini menjadi sesuatu yang praktis hari ini? Pertama, dokumentasikan. Tuliskan secara rinci transformasi yang dijanjikan idemu dalam hal siapa dirimu kelak, bukan hanya apa yang akan kamu miliki. Jangan menulis, saya ingin menghasilkan uang. Tulislah, saya ingin memiliki kebebasan untuk memilih waktu saya dan menerima sekian dolar setiap bulan untuk menopang keluarga saya dan berinvestasi dalam pertumbuhan diri saya. Ketika kamu menggambarkan versi dirimu yang sudah memiliki hal tersebut, otakmu mulai mencari perilaku yang selaras. Tahap kedua adalah bereksperimen dengan cepat dan murah. Layanan percobaan, halaman web sederhana, tawaran kepada teman. Jangan menunggu produk yang sempurna. Langkah pertama adalah menguji apakah ada permintaan dan agar kamu belajar. Saya ingat bagaimana setiap kesalahan awal mengajari saya sesuatu yang krusial. Bukan pukulan KO, melainkan sebuah penyesuaian yang membuat saya tetap bertahan di jalur. Ketiga, ulangi hingga terinternalisasi. Ada kekuatan luar biasa dalam pengulangan yang disengaja. Saya sering mendengar banyak orang mengatakan mereka terinspirasi oleh sebuah video atau bacaan, dan seminggu kemudian semuanya kembali normal. Transformasi sejati menuntut pengulangan. Mendengar kebenaran sekali bagaikan menulis di pasir. Mendengarnya 1000 kali adalah mengukirnya di marmer. Mengulang afirmasi, meninjau kembali ide Anda, melakukan tindakan kecil setiap hari, ini mengubah struktur mental yang mengatur pilihan-pilihan Anda. Ketika saya mulai mengulang pikiran-pikiran saya yang selaras dengan ide tersebut, berhenti bekerja tanpa tujuan menjadi tak terhindarkan. Tindakan-tindakan saya mulai mengikuti identitas baru saya. Keempat, hadapi ketakutan seolah-olah itu adalah otot, latih ia. Pada awalnya, setiap tindakan terasa menyakitkan. Kontak pertama dengan kemungkinan nyata untuk berubah itu menakutkan. Saya merasa malu, saya merasa takut ditertawakan, saya merasakan beban dari apa yang akan dipikirkan orang lain. Namun setiap langkah kecil mengikis ketakutan itu. Pertama kali saya mendapatkan kontrak yang lebih baik dari $30, saya menangis. Bukan karena malu, melainkan karena kelegaan. Emosi yang membanjirimu saat kamu mengambil langkah pertama itu sangat kuat dan transformatif. Ia meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus oleh kegagalan retrospektif. Dan ketika kamu mengambil langkah kedua, rasa sakitnya akan berkurang. Pada langkah ketiga, hampir tidak terasa. Kelima, lakukan eksperimen sosial. Ceritakan idemu kepada orang yang bisa dipercaya, bukan untuk meminta izin, melainkan untuk menciptakan akuntabilitas. Seringkali, apa yang tampak seperti sekadar lamunan berubah menjadi komitmen saat diucapkan dengan lantang. Saya memulai dengan menceritakan niat saya kepada seorang teman, dan itu mengubah cara saya melihat diri sendiri. Itu bukan hanya mimpi, itu adalah sebuah rencana. Dan jika kamu merasa tidak punya siapa-siapa untuk diajak bicara, tulislah sebuah surat yang menggambarkan idemu seolah-olah itu sudah terjadi. Bacalah setiap hari. Ini adalah sebuah perjanjian dengan dirimu sendiri. Keenam, visualisasikan secara detail dan bertindaklah dengan konsisten. Visualisasi tanpa tindakan menjadi ilusi. Tindakan tanpa visi menjadi upaya yang sia-sia.
Bayangkan dirimu melayani klien, menerima pembayaran, merasakan kebanggaan karena berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Pada saat yang sama, ambillah langkah-langkah kecil yang membuktikan visi ini. Tawarkan versi minimal layananmu, mintalah umpan balik, belajarlah, sesuaikan, ulangi. Akhirnya, saya akan memberitahumu sesuatu yang intim dan langsung. Yang menarik saya keluar dari ketidakjelasan bukanlah kesempatan besar yang mengetuk pintu, melainkan penolakan untuk membiarkan sebuah ide mati karena takut diejek. Emosi yang saya ingin kamu rasakan sekarang bukanlah motivasi palsu. Itu adalah kenangan nyata akan momen ketika kamu menyadari bahwa kamu bisa berbeda. Perasaan yang sama yang membuat saya menangis lega, lalu menertawakan diri sendiri karena telah meremehkan permulaan. Jika kamu menginginkan sebuah permulaan, inilah dia. Tuliskan idemu, pecah menjadi satu langkah yang bisa kamu ambil hari ini. Ulangi afirmasi yang menyelaraskan pikiranmu dengan ide tersebut dan laksanakan. Lakukan ini selama 7 hari berturut-turut dan amati bagaimana keputusan-keputusan kecil mulai membuka pintu-pintu yang dulunya tampak tertutup. Inilah ide yang mengubah segalanya. Sederhana, rentan, transformatif. Dan itu hanya menuntutmu untuk memilih memeliharanya alih-alih menguburnya. Saya tumbuh dengan keyakinan bahwa untuk menghasilkan uang, kamu harus sangat cerdas. Ini adalah ide yang diajarkan kepada saya sejak usia muda, dan saya mempercayainya selama bertahun-tahun. Saya sangat mempercayainya hingga membentuk cara saya melihat dunia. Saya akan melihat orang lain makmur dan berpikir mereka lebih pintar dari saya. Saya akan melihat bayangan saya dan melihat seorang pria biasa, seseorang yang tidak dilahirkan dengan anugerah kesuksesan. Dan dengan mempercayai itu, saya terus menjebak diri saya sendiri. Karena ketika kamu percaya kamu tidak cukup cerdas, kamu tidak akan mencoba. Ketika kamu percaya kesuksesan hanya untuk segelintir orang terpilih, kamu meyakinkan diri sendiri bahwa kamu bukan bagian dari kelompok itu. Dan ketika kamu percaya kamu harus menderita untuk menghasilkan uang, penderitaan menjadi sebuah kebiasaan, bukan pengecualian. Untuk waktu yang lama, saya pikir masalahnya adalah dunia, pekerjaan saya, ekonomi. Tetapi hambatan sebenarnya bukanlah eksternal, itu internal. Saya ingat hari ketika saya menyadari ini dengan jelas. Saya kelelahan, bekerja terlalu banyak, dan menghasilkan yang sama. Saya bangun pagi, tidur larut, dan tidak ada yang berubah. Kemudian, untuk pertama kalinya, saya bertanya pada diri sendiri, bagaimana jika masalahnya bukan pekerjaan? Bagaimana jika masalahnya adalah cara saya berpikir? Pertanyaan itu mengubah segalanya. Ketika saya mulai mempelajari pikiran, saya menyadari bahwa uang bukanlah titik awal. Itu adalah sebuah cerminan. Cerminan dari apa yang kamu yakini tentangnya. Jika kamu percaya itu sulit, kamu akan menolaknya. Jika kamu percaya kamu tidak pantas, kamu akan menyabotase. Jika kamu percaya kamu harus mati-matian bekerja, alam semesta memberimu lebih banyak pekerjaan dan bukan lebih banyak kemakmuran. Segala sesuatu di sekitarmu adalah salinan setia dari apa yang kamu yakini mungkin terjadi. Dan bagian yang paling menakutkan adalah tidak ada yang mengajarkan kita hal ini. Tidak ada yang memberitahumu bahwa kamu sedang memprogram kelangkaanmu sendiri setiap hari. Dengan kata-kata yang kamu gunakan, pikiran yang kamu ulang, cara kamu bereaksi. Ada suatu masa ketika saya berpikir bahwa usaha fisik adalah jawabannya. Semakin banyak saya bekerja, semakin banyak yang akan saya miliki. Namun hasilnya selalu sama. Saya akan lelah, stres, dan tidak ada yang benar-benar berubah. Saya terjebak dalam keyakinan bahwa kekuatan kasar adalah solusinya. Hingga saya menyadari bahwa rahasianya bukan pada kekuatan, melainkan pada kesadaran. Yang mengubah realitasmu bukanlah seberapa banyak yang kamu lakukan,
melainkan seberapa banyak yang kamu yakini. Dan ketika pikiranmu berubah, dunia pun patuh. Ketika saya mulai mencari siapa diri saya sebenarnya, segalanya menjadi tidak nyaman. Karena menjadi otentik membutuhkan keberanian. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua orang akan menyukai dirimu yang sebenarnya. Beberapa akan menyebutmu sombong, yang lain akan mengejekmu, yang lainnya hanya akan pergi begitu saja. Untuk sementara waktu, saya berusaha menghindari ketidaknyamanan itu. Hingga akhirnya saya menyadari bahwa mencoba menyenangkan semua orang adalah cara tercepat untuk kehilangan diri sendiri sepenuhnya. Hidup tidak dimaksudkan untuk dijalani demi menyenangkan orang lain. Ia dirancang untuk dijalani dengan tujuan. Menjadi diri sendiri yang sejati adalah langkah pertama menuju kebebasan. Dan saya tidak berbicara tentang kebebasan finansial, tetapi kebebasan untuk berpikir, merasa, dan bertindak selaras dengan inti diri Anda. Ketika Anda berhenti hidup untuk orang lain, sesuatu yang ajaib terungkap, energi Anda bergeser. Anda mulai menarik orang-orang dan peluang yang benar-benar selaras dengan siapa diri Anda, dan apa yang dulunya tampak mustahil mulai terasa sangat alami. Saya ingat ketika saya memutuskan untuk berbicara di depan umum. Itu adalah salah satu momen paling menakutkan dalam hidup saya. Bayangan berdiri di hadapan audiens saja sudah membuat tangan saya berkeringat. Suara saya goyah, tubuh saya gemetar. Saya akan menghabiskan waktu berjam-jam berlatih sendirian di depan cermin, mencoba menemukan suara saya. Dan setiap kali saya tersandung, satu bagian dari diri saya akan berbisik, "Menyerahlah, ini bukan untukmu." Tapi bagian lain yang baru mulai terbangun akan mendesak, "Teruslah maju. Inilah cara Anda akan membebaskan diri." Saya menemukan bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut. Itu adalah sebuah keputusan. Itu adalah pilihan untuk terus melangkah bahkan saat gemetar. Dan itulah tepatnya yang saya lakukan. Pada awalnya, rasanya seperti bencana besar. Saya akan gagap, lupa apa yang ingin saya katakan, dan merasa sangat malu. Namun seiring waktu, sesuatu mulai bergeser. Dengan setiap percobaan, setiap kemenangan kecil, saya merasa semakin menjadi diri saya sendiri. Dan suatu hari, saya menyadari bahwa saya tidak hanya berbicara lagi, saya terhubung. Orang-orang mulai mendengarkan saya, merasakan dan berubah. Dan semua ini terjadi karena saya berhenti mencoba menjadi apa yang saya pikir orang lain harapkan untuk dilihat, dan mulai menjadi diri saya yang sejati. Hidup mengajari saya bahwa hidup untuk menyenangkan orang lain itu seperti berlari di atas treadmill. Anda mengerahkan diri, berkeringat, kelelahan, namun tetap berada di tempat yang sama. Anda tidak pernah benar-benar sampai kemana-mana. Tetapi ketika Anda memilih otentisitas, jalan akan terbuka. Mungkin lebih sulit pada awalnya, karena Anda akan menghadapi perlawanan, kehilangan beberapa orang, dan mengecewakan beberapa harapan. Namun, lambat laun, Anda menyadari bahwa Anda tidak benar-benar kehilangan apapun. Hanya apa yang memang tidak pernah benar-benar menjadi milik Anda sejak awal. Hari ini, melihat ke belakang, saya melihat bahwa ketakutan untuk menjadi diri sendiri hampir merenggut hidup yang saya jalani sekarang. Dan jika saya bisa menunjukkan kepada Anda apa yang ada di sisi lain ketakutan, Anda akan mengerti mengapa itu sepadan. Ada kelegaan, ada kejernihan, ada kekuatan. Dan bagian yang paling indah adalah ketika Anda mengizinkan diri Anda untuk menjadi otentik. Anda memberdayakan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Pikirkan berapa kali Anda memilih diam untuk menghindari konflik. Berapa kali Anda tertawa pada sesuatu yang tidak Anda anggap lucu, hanya demi diterima. Berapa kali Anda menahan diri untuk menghindari perasaan seperti orang luar. Sekarang, bayangkan berapa banyak peluang, koneksi, dan pengalaman yang tidak pernah terwujud karena Anda tidak mengizinkan diri Anda menjadi nyata.
Otentisitas mungkin menakutkan pada awalnya, tetapi itulah yang membuat Anda menarik. Dunia tidak membutuhkan replika, ia membutuhkan individu-individu yang tulus sepenuh hati. Saya ingin mengajukan sesuatu yang praktis kepada Anda. Pilih satu bidang dalam hidup Anda di mana Anda merasa tidak jujur pada diri sendiri. Itu bisa di tempat kerja, dalam hubungan Anda, atau dengan impian Anda. Sekarang, bayangkan bagaimana rasanya jika Anda bertindak dengan kejujuran penuh dalam aspek itu, tanpa rasa takut, tanpa topeng, cukup menjadi diri Anda apa adanya. Keputusan apa yang akan Anda buat? Apa yang akan Anda berhenti lakukan? Kata-kata apa yang akan Anda ucapkan? Tuliskan itu. Itulah kompas Anda. Menjadi diri sendiri adalah dasar dari semua transformasi, karena tidak ada kekayaan eksternal yang dapat mengkompensasi kemiskinan hidup yang bukan milik Anda seutuhnya. Dan saya mempelajari ini dengan cara yang sulit, dengan mencoba masuk ke ruang-ruang yang terlalu sempit untuk ukuran semangat saya. Pada hari saya memilih untuk jujur pada diri sendiri, semuanya bergeser. Hasil saya berubah, hubungan saya berubah, energi saya berubah. Karena ketika Anda selaras dengan apa yang benar, hidup akan merespons. Kebebasan yang Anda cari tidak ditemukan dalam menghasilkan lebih banyak uang, melainkan dalam membiarkan diri Anda hidup tanpa beban menyenangkan orang lain. Karena kesuksesan sejati bukanlah tentang diterima oleh semua orang, melainkan tentang diterima oleh diri Anda sendiri. Dan ketika itu terjadi, sisanya akan mengikuti secara alami. Ada penjara yang bahkan lebih kejam daripada hidup untuk menyenangkan orang lain. Penjara ketakutan dan keraguan. Itu sunyi, tak terlihat, dan diam-diam menghancurkan impian. Keraguan melumpuhkan Anda. Ia meyakinkan Anda bahwa lebih aman untuk tidak mencoba. Dan ketika Anda mempercayai itu, hidup Anda berhenti. Bahkan ketika segala sesuatu di sekitar Anda terus bergerak. Saya hidup dalam penjara itu selama bertahun-tahun. Dan saya dapat memberitahu Anda dengan kepastian mutlak. Ia tidak memiliki jeruji besi, tetapi memiliki dinding pikiran. Bagaimana jika saya gagal? Bagaimana jika mereka menertawakan saya? Bagaimana jika saya tidak cukup baik? Pertanyaan-pertanyaan itu mengikuti saya seperti bayangan. Saya ingat suatu periode dalam hidup saya ketika saya tidak bisa memaksa diri untuk mengangkat tangan dalam rapat untuk mengajukan satu pertanyaan sederhana. Saya akan tetap diam, bahkan ketika sesuatu di dalam diri saya sangat ingin berbicara. Saya takut terlihat bodoh, takut membuat kesalahan di depan orang lain, takut dihakimi. Dan apa yang dilakukan rasa takut adalah persis seperti yang selalu dilakukannya. Ia membuat saya tetap kecil. Ketakutan tidak hanya mencegah Anda berbicara, ia mencegah Anda hidup. Ia mencuri peluang, mengikis kepercayaan diri, dan mengubah hari-hari biasa menjadi pengulangan cerita yang sama. Cerita tentang seseorang yang bisa, tetapi tidak pernah mencoba. Saya teringat sebuah kutipan yang saya dengar dari mentor saya, Earl Nightingale, yang benar-benar mengubah perspektif saya. Kita meremehkan apa yang mampu kita lakukan dan percaya bahwa orang lain mampu melakukan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Itu melekat pada saya. Saya menyadari bahwa sepanjang hidup saya telah menempatkan orang lain di atas alas dan diri saya di tanah. Saya akan melihat orang-orang sukses dan berpikir mereka memiliki sesuatu yang tidak saya miliki. Keberuntungan, bakat, koneksi. Dan kemudian saya paham satu-satunya perbedaan antara mereka yang bertindak dan mereka yang tidak bertindak adalah tindakan itu sendiri. Itu bukan keberanian, itu bukan kecerdasan. Itu hanyalah tindakan yang diambil bahkan ketika takut. Keputusan itulah yang mengubah segalanya. Ketika saya memulai bisnis pertama saya sama sekali tidak siap. Saya tidak tahu apa-apa tentang kebersihan, tidak punya uang, dan tidak ada struktur.
Tetapi ada satu hal yang saya miliki, kemauan untuk bertindak. Saya takut, tetapi saya tetap berkata ya. Dan tahukah Anda apa yang terjadi? Saya membuat kesalahan berkali-kali. Saya membuat janji yang tidak bisa saya tepati, melakukan kesalahan konyol. Tetapi dengan setiap percobaan, sesuatu di dalam diri saya berubah. Rasa takut berkurang, kepercayaan diri tumbuh. Inilah yang tidak dipahami orang. Kepercayaan diri tidak muncul sebelum tindakan. Ia lahir darinya. Ketakutan bukanlah musuh yang Anda hancurkan. Itu adalah tamu yang Anda pelajari untuk abaikan. Ia tidak akan pernah sepenuhnya lenyap. Perbedaannya adalah, seiring waktu ia kehilangan kekuatannya untuk mengendalikan Anda. Setiap kali Anda melakukan sesuatu, meskipun ada rasa takut, ia menyusut. Dan semakin Anda menghadapinya, semakin kecil ia menjadi, hingga pada titik Anda hampir lupa ia ada. Masalahnya adalah kebanyakan orang melakukan yang sebaliknya. Mereka memberi makan ketakutan mereka. Mereka merenungkannya sepanjang hari, mengulangi alasan yang sama, dan meyakinkan diri sendiri bahwa mereka belum siap. Dan semakin mereka memberi makan rasa takut itu, semakin kuat ia tumbuh. Saya telah melihat orang-orang dengan bakat luar biasa menyia-nyiakan seumur hidup menunggu momen yang sempurna. Dan momen itu tidak pernah tiba. Mereka menunggu keberanian, tetapi keberanian tidak begitu saja muncul. Ia dibangun. Itu adalah sebuah proses, dan itu dimulai saat Anda melakukan apa yang Anda takuti. Satu langkah, satu percakapan, satu permintaan, satu percobaan. Ketakutan akan selalu besar sebelum tindakan dan sangat kecil sesudahnya. Apa yang telah dibuktikan sains adalah bahwa keraguan memiliki struktur fisik. Para peneliti di Universitas Yale menemukan bahwa ketika satu orang berpikir, bagaimana jika saya gagal? Otak mengaktifkan area yang sama yang terkait dengan rasa sakit fisik. Dengan kata lain, ketakutan membuat kesalahan secara harfiah menyakitkan. Tetapi ada sesuatu yang bahkan lebih kuat. Otak juga belajar melalui pengulangan pengalaman. Setiap kali Anda bertindak meskipun ada rasa takut, Anda memprogram ulang koneksi saraf Anda untuk mengasosiasikan risiko dengan pertumbuhan, bukan dengan rasa sakit. Ini adalah neuroplastisitas dalam tindakan. Anda melatih diri Anda untuk menjadi percaya diri. Saya ingin Anda mempertimbangkan berapa banyak peluang yang telah Anda biarkan berlalu karena rasa takut. Berapa kali Anda mengatakan tidak ketika hati Anda mengatakan ya? Berapa kali Anda menunda mimpi, menunggu untuk siap? Sekarang, bayangkan melihat kembali dari 10 tahun di masa depan dan menyadari bahwa keraguan yang sama yang melumpuhkan Anda hari ini masih ada, hanya sekarang disertai dengan penyesalan. Ini tidak harus terjadi. Perubahan dapat dimulai hari ini. Dan itu dimulai dengan sesuatu yang sederhana. Pilih satu hal yang selama ini kamu tunda karena takut dan lakukanlah. Hanya satu. Ketika saya akhirnya memahami ini, saya menciptakan tantangan pribadi. Selama 7 hari, saya akan melakukan satu hal yang tidak nyaman setiap hari. Pada hari pertama, saya menelepon yang sudah saya hindari selama berminggu-minggu. Pada hari kedua, saya berbicara di depan umum, bahkan dengan tangan gemetar. Pada hari ketiga, saya meminta bantuan, sesuatu yang dulunya terasa mustahil bagi saya. Dan pada akhir minggu itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Saya mulai menemukan kesenangan dalam ketidaknyamanan. Sensasi takut masih ada, tetapi di samping itu muncul kegembiraan baru, rasa kemajuan. Saya merasa hidup. Inilah yang dilakukan rasa takut ketika Anda menghadapinya. Ia berubah menjadi energi. Kekuatan yang sama yang pernah melumpuhkan Anda mulai mendorong Anda maju. Itu adalah kekuatan yang sama yang mendorong para seniman, atlet, wirausahawan. Semua orang merasakan ketakutan.
Perbedaannya adalah bahwa individu yang benar-benar hebat tidak membiarkan rasa takut membuat keputusan mereka. Mereka menggunakannya sebagai kompas. Ketika sesuatu menakutkan Anda, itu adalah tanda bahwa hal itu layak dikejar. Jadi, saya mengusulkan sebuah tantangan kepada Anda. Selama 7 hari ke depan, lakukan satu hal yang selama ini ditahan oleh rasa takut. Sesuatu yang kecil namun bermakna. Itu bisa berupa menelepon seseorang, memulai sebuah proyek, merekam video, mengirimkan proposal, meminta sebuah kesempatan. Dan setiap kali ketakutan menyelinap masuk, ingatlah, itu hanyalah pertanda bahwa Anda sedang berkembang. Saya menemukan bahwa keraguan adalah pencuri paling licik di dunia. Ia tidak mencuri dari Anda sekaligus. Ia melakukannya sedikit demi sedikit. Satu mimpi pada satu waktu, satu percobaan pada satu waktu, satu ide pada satu waktu. Dan pada saat Anda menyadarinya, ia sudah mengambil segalanya. Namun, ia hanya menang ketika Anda mengizinkannya. Momen ketika Anda bertindak, bahkan saat gemetar, adalah momen ketika Anda melucuti kekuatannya. Dan ketika Anda bertindak berulang kali, ia kehilangan semua kendali atas diri Anda. Keraguan hampir menghancurkan saya. Itu membuat saya merasa kecil, membungkam saya, membuat saya tidak terlihat. Namun tindakanlah yang menyelamatkan saya. Dan hari ini saya mengerti, kebebasan sejati dimulai ketika Anda memutuskan bahwa ketakutan tidak akan lagi mengendalikan Anda. Karena keberanian bukanlah hidup tanpa rasa takut, melainkan memilih untuk terus melangkah, bahkan saat ketakutan berteriak pada Anda. Pada momen itulah hidup berubah, dan disitulah Anda menemukan bahwa hal yang mustahil selalu hanyalah sesuatu yang belum Anda coba. Segala sesuatu yang Anda dengar hingga kini bermuara pada satu kebenaran. Hidup Anda berubah tepat pada saat Anda memutuskan untuk berubah dari dalam diri. Kesuksesan, kebebasan, dan kelimpahan tidak dimulai ketika sesuatu terjadi secara eksternal, melainkan ketika Anda memilih untuk berpikir berbeda, bertindak berbeda, dan percaya bahwa Anda mampu. Keputusan inilah yang mengeluarkan Anda dari 99% yang hanya bereaksi dan menempatkan Anda di antara 1% yang menciptakan. Gagasan, pikiran, keyakinan, semua ini membangun realitas yang Anda jalani sekarang. Dan jika Anda memiliki keberanian untuk melihat ke dalam diri dan menyadari apa yang perlu diubah, maka Anda sudah mengambil langkah pertama untuk menjadi bagian dari 1% itu. Teruslah melangkah maju, karena perjalanan pikiran itu tak terbatas, dan setiap langkah yang Anda ambil menyingkap tingkat kebijaksanaan yang baru. Video berikutnya yang muncul sekarang akan membantu Anda menaiki satu langkah lagi, sebuah langkah tambahan menuju evolusi Anda dan pribadi yang memang ditakdirkan untuk Anda. Terima kasih telah berada di sini bersama saya. Saya akan menemui Anda di video berikutnya, di mana Anda akan menjadi 1% lebih baik dari Anda sekarang.